حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ولا يعز تبارك ربنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من قتل المؤمنين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 6 Mei Juni 2024 bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Dzulhijjah, Dzulqa'dah akhir ya, sudah akhir pada bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Semoga kita semuanya keberkahan umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, iman dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, contoh suri teladan untuk seluruh umat manusia, yang khusus kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada kesempatan ini akan kita lanjutkan, yaitu suatu kajian tentang
Khatirul Quran atau lintasan-lintasan ayat Al-Quran yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada tentang maksiat penyebab terjadinya pergantian kepemimpinan. Pada kesempatan malam hari ini adalah tentang contoh kepemimpinan Bani Israel. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi janji kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut ataupun tunduk. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini Allah telah berseru kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah satu bani ataupun bangsa yang paling banyak diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel itu begitu banyak, terutama adalah ilmu pengetahuan keduniaan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh aku telah unggulkan kamu untuk seluruh alam. Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Jadi kepemimpinan Bani Israel itu dipimpin oleh tokoh-tokoh Bani Israel, tapi kebanyakan mayoritas dari agama Bani Israel yang notabene mereka itu adalah nabi-nabinya seperti Nabi Daud, ya, kemudian juga Nabi Zakaria, kemudian Nabi Shu'aib, termasuk juga Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga diutus kepada Bani Israel. Sehingga tidak sedikit Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Tapi lagi-lagi karena mereka itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahamannya dalam keduniaan saja, sehingga sedikit sekali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah pertama kali, fase pertama yaitu di Mekah selama 13 tahun, mulai dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun, ditambah 13 tahun, berarti umur beliau di Mekah itu adalah 53 tahun. 53 tahun. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau pada waktu itu di Mekah, perolehan beliau di Mekah itu tidak kurang dari 100 orang. Tidak kurang dari 100 orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu hijrah sedikit sekali. Karena yang bisa membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman pada waktu itu adalah di hijrahnya. Jadi hijrah yang diawali dengan para sahabat karena diperintah oleh Allah agar segera berangkat ke Mekah. Nah, ini sekilas saya satu
gambaran sekaligus menghibur baginda Rasulullah SAW bagaimana pada waktu itu kepemimpinan daripada Bani Israel ketika didakwahi oleh nabi-nabi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka sedikit sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah kepada Bani Israel itu tadi adalah salah satunya adalah nikmat keduniaan. Allah Subhanahu wa taala unggulkan Bani Israel kepada seluruh alam tentang keduniaannya saja. Tapi untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala qalilan, hanya sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tarik sejarah dulu sampai hari ini, maka satu kemakluman ataupun sampai hari ini bahwa orang-orang Bani Israel itu adalah termasuk golongan orang-orang juga yang salah satunya adalah punya bermasalah dengan orang-orang Muslim yang ada di Baitul Maqdis ataupun Palestina saat ini. Insyaallah ya, kita sebagai kaum muslimin juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya yang mereka selalu mendapatkan tindakan kejam ataupun tidak wajar, berbahasa sekarang ini sebagai penjajahan kepada kaum muslimin yang berada di Palestina, khusus di Jalur Gaza. Insyaallah pada kajian subuh kali ini, kajian subuh yang singkat ini, maka siapapun orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat tersebut. Dan jangan sampai seperti yang Allah berikan nikmat itu kepada Bani Israel. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa barakatuh karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.